Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'Eid al-Fitri yawm as-surur wa ahallallahu at-ta'am wa harrama as-siyam. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada terasa kita semua sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Itu artinya tinggal esok hari kita akan berjumpa dengan sebuah hari yang sering kita sebut sebagai hari kemenangan. Hari Idul Fitri. Lalu apa sebenarnya makna Idul Fitri yang sering kali kita ucapkan? Kata Idul Fitri tentu bukan bahasa Indonesia sebagaimana kita ketahui. Kata Id berasal dari bahasa Arab. Meskipun para ulama berselisih paham. Ada yang berpendapat berangkat dari kata ada ya'udu. Ada pula yang berpendapat dari kata ayyada yu'ayyidu. Bila berangkat dari kata ada, maka makna Id artinya adalah kembali, sesuatu yang berulang terus-menerus. Itu kita katakan Id. Karena memang hari raya Idul Fitri terus-menerus berulang dan terjadi di setiap tahun. Maka menggunakan bahasa Id sebagaimana ketika kita mengucapkan selamat ulang tahun misalnya kepada seorang rekan, maka hari lahirnya kita katakan Idul Milad. Selamat hari lahir. Kalau dikatakan ayyada, maka maknanya adalah hari raya. Dan ini juga relevan. Maka mau ada atau ayyada, kedua-duanya bisa dikombinasikan untuk menghimpun satu makna yang begitu lebih dalam. Sedangkan kata fitri, ini juga para ulama berbeda memahami kalimat fitri. Al-fitru atau fitrun ada yang memaknai sebagai kata yang satu rumpun dengan kata futur. Futur dalam bahasa Arab sering kita gunakan untuk menyebut misalnya makan pagi atau sarapan. Atau kita sering ketika berbuka orang menyebut dengan bahasa iftar. Nah, maka maupun futur atau iftar atau fitrun maknanya sama, yaitu makanan pembuka atau makanan yang dimakan di awal sebelum ada sesuatu yang lain untuk dimakan. Maka buka disebut iftar, kemudian sarapan pagi disebut futur, yang rumpun maknanya sama. Maka dalam konteks makna ini Idul Fitri dimaknai sebagai hari makan-makan. Hari di mana orang boleh makan. Makanya kita disunahkan pagi hari di bulan Syawal ketika memasuki tanggal 1 Syawal menuju kepada pelaksanaan sholat Id, kita disunahkan makan terlebih dahulu. Dan 1 Syawal atau Idul Fitri kita diharamkan berpuasa. Dan kalau kita maknai dalam makna yang lain, sebagian ulama ada yang menganggap bahwa kata fitrun itu serumpun dengan kata fitrah. Di dalam hadis misalnya Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sesuatu yang fitrah. Fitrahnya seorang bayi itu ya bersih. Nah, maka kata-kata fitri dimaknai juga oleh sebagian orang dengan makna suci. Kalau kita kombinasikan keduanya, maka boleh jadi maknanya adalah
kalau makan adalah hari raya secara zahir, sementara lawannya daripada makan yaitu suci bisa kita maknai sebagai makanan yang sifatnya rohani. Maka kedua-duanya bisa kita kombinasikan maknanya, bahwa hari raya Idul Fitri bisa kita maknai yang pertama sebagai hari di mana seorang hamba dibebaskan, yang awalnya tidak boleh makan dia menjadi boleh makan. Dan boleh juga dimaknai dengan makna yang kedua, bahwa seorang hamba telah kembali suci. Kenapa seorang hamba kembali suci? Karena dia telah berjuang sepanjang bulan Ramadan, kurang lebih 30 hari dia berpuasa. Bukankah orang yang berpuasa itu pahalanya adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka tidak berlebihan apabila dikatakan seorang hamba yang telah menang di dalam puasanya, 30 hari dia berpuasa, bahkan malamnya dia tarawih, tahajud dan lain sebagainya, maka dia punya harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah makna Idul Fitri, dikatakan kita kembali suci. Kembali suci maknanya adalah kembali karena kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali laksana seorang bayi yang baru dilahirkan, dia tidak berdosa dan tidak ternoda. Ma'asyiral mukminin, pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu makna Idul Fitri juga tidak sesederhana itu. Di sekitar kita, di masyarakat kita, seringkali Idul Fitri itu diidentikan dengan sesuatu yang baru. Misalnya di sebagian tempat ketika menyambut hari raya Idul Fitri, dia membeli pakaian baru. Dia rumahnya dicat dengan menggunakan cat yang baru. Apakah itu penting? Memang sebetulnya secara agama tidak penting. Itu bukan esensi orang beribadah, bukan simbol ketakwaan. Tapi paling tidak ini menjadi perlambangan bahwa ketika datang Idul Fitri, harapannya semuanya juga baru. Walaupun bukan baru pakaiannya sebenarnya yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Rajab Al-Hambali, beliau berkata, "Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid." Bahwa Id atau hari raya bukanlah bagi mereka yang berpakaian baru, tapi hari raya adalah bagi mereka yang taatnya bertambah. Nah, maka ukuran hari ini di penghujung Ramadan, kalau besok kita masuk kepada Idul Fitri, ukurannya adalah ketaatan. Apakah ketaatan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Apabila ketaatan kita tidak bertambah, itu bukan Id namanya. Pemirsa rahimakumullah. Di dalam sebuah ayat, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang kita semua sering baca, sering dengar, bahkan waktu sekolah dulu disuruh menghafal sama guru-guru agama kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Maka esensi orang puasa adalah takwa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka masuk Idul Fitri, ciri-ciri orang yang benar-benar menang adalah orang-orang yang memang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah perbedaan di antara ulama di dalam memahami kata takwa. Apa sebenarnya makna takwa? Pemirsa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke makna takwa, saya ingin coba melipir sedikit. Di tengah-tengah masyarakat kita ketika datang Idul Fitri ada kebiasaan halal bihalal. Ada kebiasaan sungkeman. Ini saya masukkan terlebih dahulu pemirsa rahimakumullah, karena nanti di sini kita akan bisa menjawab apa itu takwa. Tradisi sungkeman memang tidak berangkat
dari agama. Tradisi sungkeman yang terjadi di masyarakat kita adalah budaya yang saya bawa dari masyarakat Jawa. Tapi ini adalah budaya yang tidak bertentangan dengan agama. Ini adalah budaya yang bisa dicari dalilnya. Bahwa sebuah kebaikan, sebuah kebajikan yang sangat baik untuk dilaksanakan oleh setiap seorang muslim melakukan yang namanya sungkeman. Ini kalau di tempat saya di kampung halaman, begitu datang Idul Fitri, seorang anak merengkuh bersedekuh di hadapan kedua orang tuanya. Merengkuh, merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Kemudian dia berucap dalam bahasa Jawa. Ini saya masih hafal. Ngaturaken sedaya kelepatan kula kali abah, lampah kula setindak rumaos kula sekelimah ingkang lahir ingkang batos ingkang boten angsal idenipun sara. Mugi-mugi Gusti Allah maringono lebar luar ing dinten riyadin menika. Ini kalau kita terjemahkan secara letterlek dalam bahasa nasional, kira-kira ini adalah sebuah pengakuan seorang anak kepada kedua orang tua bahwa dirinya merasa salah, merasa punya dosa kepada kedua orang tuanya sehingga bersimpuh dan kemudian meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Dan ini bahkan tidak terjadi hanya antara seorang anak kepada orang tuanya saja, tapi juga terjadi dengan anak, seorang adik dengan kakak, seorang teman dengan teman yang lainnya, dan lain sebagainya. Tradisi ini kemudian disebut dengan tradisi halal bihalal, di mana seorang muslim menghalalkan dosa muslim yang lainnya. Nah, ini sebuah tradisi yang luar biasa, dan di sini juga menjadi salah satu ciri takwa yang tadi saya sebutkan di awal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 memberikan informasi kepada kita semua, memberikan perintah kepada kita semua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ingin mengedukasi kita semua. Allah memerintahkan kepada kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera kemana? Menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu? U'iddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, tadi poin yang pertama dalam 133 Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk bersegera kepada ampunan Allah. Nanti disediakan surga itu untuk orang-orang yang takwa. Nah, sekarang kita kembali kepada makna takwa. Siapa sih orang-orang yang takwa? Siapa orang-orang yang muttaqin itu? Jawabannya ada pada ayat 134 yang sudah tadi saya bacakan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang bertakwa adalah orang yang mereka menginfakkan sedekah, mendermakan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Maka ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ini sangat sulit
Jarang di antara kita yang sanggup mengontrol diri, menahan diri agar tidak marah. Jarang di antara kita yang sanggup menahan amarah. Nah, maka kalau kita sudah mampu menahan amarah, maka salah satu ciri takwa sudah berada di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, wal afina 'anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan sesama manusia. Nah, maka inilah tradisi halal bihalal berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 134. Maka pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang 133 menyebutkan ila maghfirah. Maghfirah itu sudah sama-sama kita rengkuh, kita raih, kita kejar pada saat bulan Ramadan. Kita sama-sama puasa, sama-sama qiyamul lail, tarawih dan lain sebagainya, berharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu selanjutnya ketika memasuki bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 1 Syawal yang kita kenal dengan nama Idul Fitri, kita sama-sama berebut maaf dari sesama. Maka insya Allah Idul Fitri benar-benar bisa kita maknai karena di sini balance, ada keseimbangan. Urusan horizontal antara sesama manusia kita selesaikan pada tanggal 1 Syawal, kita saling memaafkan. Sementara urusan vertikal antara seorang makhluk dengan sang Khalik, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan dengan berburu maghfirah pada bulan suci Ramadan. Maka benarlah doa kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalanku dan amalan-amalan kamu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidinal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai golongan orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, wal faizin, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beruntung. Pemirsa Tribuners yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan yang singkat, semoga bermanfaat. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan di lemari besi, bila ada kata yang salah jangan laporkan Al-Fakir ke polisi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.